Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Haleluya. Lebih dari yang kami rindukan adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Sebab di mana ada kehadiran Roh Allah, di situ ada kemenangan, ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada berkat melimpah bagi kami yang haus, yang lapar akan Engkau. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami siap diberkati dengan firman-Mu. Semua yang percaya diberkati berkata amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Shalom. Saya percaya kabar Bapak Ibu Saudara tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk lemah, tidak ada harapan untuk miskin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan, silakan duduk saudara. Ya, ada kurang lebih 4.300 agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Sensus 10 atau 15 tahun yang lalu, ada 4.300 agama atau kepercayaan. Saudaraku, dari 4.300 agama atau kepercayaan, saudara manusia jelajahi seluruh dunia, maka kita akan temukan ada sekitar 4.300 agama. Manusia menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari agama yang berbeda, mencoba mencari mana yang terbaik. Tetapi perhatikan saya, jika Anda boleh melihat, saya akan mengatakan buat saudara, sebenarnya dari ribuan atau 4.300 agama itu, kesimpulannya hanya ada dua, yaitu agama atau kepercayaan yang mendasarkan kepada perbuatan, dan yang satu berdasarkan kepada darah Yesus. Nah saudara, saya perlu sampaikan tentang iman yang sejati. Sebab hari-hari ini kita marak sekali, 6 bulan ini khususnya, dalam dunia media sosial. Khotbah-khotbah yang secara online kita bisa lihat tiap hari. Dan saudara, saya memperhatikan ada beberapa yang akhirnya mencampur adukan antara darah Yesus dan perbuatan manusia. Sehingga Bapak Ibu perlu orang-orang seperti Martin Luther kembali, yang mendobrak bahwa kekristenan bukan agama yang mendasarkan pada perbuatan. Amin. Sebab saudaraku, iman yang sejati adalah iman dari inisiatif Allah, dan kita meresponi sebagai sebuah tindakan akan apa yang respon akan apa yang Tuhan ucapkan, atau tentang sesuatu yang Tuhan sudah buat, maka respon manusia itulah iman yang sejati. Dari zaman Adam, kemudian Kain dan Habil, kita mendapati bahwa agama atau kepercayaan yang mendasar kepada inisiatif diri sendiri selalu akan ditolak oleh Tuhan. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka mencoba membuat agamanya untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Adam dan Hawa bersembunyi, mencari tempat yang tidak diketahui. Dia menyembunyikan diri dari Allah, melarikan diri karena dosanya, dan mengambil daun-daunan untuk menutupi aib dan dosanya. Dan Tuhan tidak berkenan. Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Kemudian Adam menjawab, ketika aku mendengar engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Aku bersembunyi karena aku telanjang. Dosa membuat orang hidup di dalam ketakutan. Maka saudaraku, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Betul? Roma 8 ayat 1. Saudara tahu bahwa Anda dan saya yang ada di dalam Kristus
tidak lagi hidup di bawah penghukuman. Apa sih yang membuat saudara manusia itu hidup di dalam ketakutan? Karena penghukuman. Penghukuman adalah akar. Jadi Bapak Ibu, kemiskinan, sakit penyakit, dan tetek bengeknya itu adalah daun-daun daripada akar yang bernama penghukuman. Darah Yesus tidak menyelesaikan daunnya saja, tapi menyelesaikan sampai ke akarnya. Katakan amin. Maka Bapak Ibu, Anda lihat inisiatif manusia ditolak Tuhan. Tuhan kemudian, saudaraku, punya inisiatif keselamatan. Maka pengorbanan darah anak domba jantan yang tidak bercacat celah pertama dilakukan bukan inisiatif manusia, tapi inisiatif Tuhan sendiri. Tuhan mengambil seekor binatang, dan itu adalah anak domba jantan yang tidak ada cacat celahnya, disembelih. Dan kemudian kulit yang masih berlumuran dengan darah dikenakan kepada manusia dan perempuan itu. Saudara, ini yang membuat kemudian Tuhan berkenan. Kemudian saudaraku, Adam dan Hawa tentunya menceritakan ini kepada Kain dan Habil, bahwa Allah berkenan dengan darah. Saudaraku, Kain dan Habil sama-sama berbuat baik. Kain dan Habil sama-sama memberi persembahan yang terbaik. Kain memberikan dari hasil bumi karena dia seorang petani. Dan dia tidak memberikan yang jelek, dia memberikan yang terbaik. Saudaraku, sama-sama dua orang Kristen ada di sini. Belum tentu persembahan saudara diterima kalau persembahan dan ibadah kita ini adalah inisiatif kita atau jerih upaya kita untuk membuat Tuhan berkenan. Saudara bisa berdoa berpuasa seminggu 8 hari. Saudara bisa mengorbankan semuanya untuk Tuhan. Tapi belum tentu itu berkenan kepada Tuhan kalau dasar kita memberi, dasar kita beribadah adalah untuk membuat Tuhan berkenan. Amin. Saudaraku, ingat, Kain berjerih lelah, dengan peluh dia mempersembahkan apa yang dimilikinya, dan itu terbaik. Tetapi Tuhan menolaknya. Tapi persembahan Habil, saudaraku, more excellent sacrifice. Habil memberikan persembahan darah. Kenapa? Karena persembahan Habil bukan di dasar inisiatifnya, tapi adalah respon dari apa yang Allah ucapkan dan apa yang Allah lakukan. Nangkap? Jadi kalau hari ini saudara, Anda dan saya beribadah ini bukan dalam rangka membuat Tuhan berkenan. Bukan dalam rangka untuk membuat Tuhan, saudaraku, terkesan dengan saudara. Ini adalah respon, tindakan kita ini adalah respon dari firman yang Tuhan ucapkan. Tuhan berkata, saudaraku, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Itulah ibadah. Ibrani 10:25, jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan seperti ini. Nah, respon kita akan apa yang Tuhan ucapkan. Itulah iman yang sejati. Yang kedua, saudaraku, iman yang sejati adalah respon kita dari tindakan yang sudah Allah buat. Maka kita berbuat, kita mengasihi karena kita lebih dulu dikasihi. Kita melayani karena terlebih dulu kita dilayani oleh Tuhan. Katakan amin. Kita mengampuni sesama karena terlebih dulu kita udah diampuni oleh Tuhan. Katakan amin. Yes. Jadi saudaraku, Anda dan saya ini berkenan diterima bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Kristus di kayu salib. Kita menjadi orang benar bukan karena kita berbuat benar, tapi karena kita dibenarkan oleh darah Yesus. Siapa yang mengerti boleh tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Amin. Maka saudaraku, dalam Yosua 1 ayat 8, mari kita lihat saudara, Yosua 1 ayat 8, jangan kamu lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam versi IMB, ya, kitab Taurat ini harus selalu kamu baca dan perkatakan. Dibaca dan diperkatakan.
Maksudnya apa Pak? Apakah kita membacanya sambil bersuara? Boleh-boleh saja. Yang dimaksud saudaraku, ada yang tanya, Pak boleh nggak baca dalam hati? Boleh. Tapi ada bagian-bagian di mana Tuhan bicara khusus kepadamu, kamu harus memperkatakan. Katakan dengan anak saya, memperkatakan. Setelah Anda perkatakan, renungkan itu siang dan malam. Supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian, perjalanan hidupmu akan sukses dan engkau menjadi makmur. Katakan amin. Saudaraku, kalau ada yang bilang ini teologi kemakmuran, memang iya. Tuhan mengajar kita untuk sukses dan makmur. Di mana saudaraku? Dari mana? Waktu Anda membaca dan memperkatakan apa yang kita baca. Dan kita merenungkannya siang dan malam. Amin. Perhatikan saya. Kenapa saudaraku? Sebab pada waktu kita mulai membaca, telinga kita mendengar. Waktu kita mulai memperkatakan apa yang kita imani, telinga kita mulai mendengar. Nah, iman timbul dari kita mendengar firman Allah. Sebab melihat saja belum tentu muncul iman. Saudara, tolong quote ini, saudara, kita lihat ya. Sama-sama melihat keajaiban, sama-sama melihat hal yang dahsyat, tetapi hanya orang yang mendengar suara Tuhan yang mengalami transformasi. Saudaraku, sama-sama melihat. Anda lihat saudaraku, jutaan orang Israel melihat tiang awan, jutaan orang Israel melihat tiang api, jutaan orang Israel melihat laut terbelah. Tapi yang mendengar Tuhan bicara hanya Musa. Setuju? Maka siapa yang hidupnya berubah? Hanya Musa. Saudara, ini saya ambil dari Kisah Rasul 22 ayat 9. Dalam perjalanan menuju Damaskus atau Damsyik, Saulus disertai kira-kira 30 orang dengan mandat penuh untuk menganiaya orang percaya, untuk menganiaya orang Kristen. Siang hari bolong, tiba-tiba ada cahaya yang lebih menyilaukan dari matahari. Maka Saulus dan 30 orang itu rebah karena cahaya itu. Tetapi saudaraku, ayat 9-nya mengatakan demikian, gak usah dibuka. Ayat 9-nya mengatakan, mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara yang berkata hanya aku yang mendengar. Maka dari sekian puluh orang, siapa yang hidupnya mengalami transformasi? Hanya satu, Saulus. Maka saudaraku, ibadah seperti ini Anda gak cukup mendengar, Anda mesti mendengarkan Tuhan bicara kepadamu lewat khotbah, lewat pujian, lewat ibadah ini. Anda harus wajib mendengarkan Tuhan ngomong apa sama kita. Amin. Itu akan mengubah hidup Anda. Mengubah itu artinya apa saudaraku? Hidup kita mengalami transformasi. Karakter kita mulai diubah, saudaraku, termasuk yang lain-lain. Hanya melihat gak cukup, maka Anda butuh iman yang sejati. Amin. Apa itu iman sejati? Anda lihat, Habil mempersembahkan darah karena itu bukan inisiatif Habil. Itu respon Habil karena apa? Perkataan Tuhan. Karena apa? Karena apa yang Allah lakukan. Ingat saudaraku, ya, Adam dan Hawa dengan daun bersembunyi, nggak menyelesaikan masalah. Tuhan lakukan apa? Tuhan katakan, kemudian Tuhan menyembelih dan memberikannya. Ingat, jadi korban darah itu inisiatif Tuhan. Pertama dilakukan di Taman Eden, terakhir dilakukan di Bukit Golgota. Maka praktek penumpahan darah binatang sudah selesai sejak Yesus mati di kayu salib. Betul? Karena darah binatang tidak bisa menyelamatkan saudara dan saya. Itu hanya bayang-bayang. Tetapi yang melakukannya saat sebelum Yesus wafat di kayu salib, dengan mengimani bahwa itu adalah janji Allah, dia selamat. Tetapi pengorbanan darah binatang tanpa mengimani itu adalah, saudaraku, inisiatif Tuhan. Akan adanya pengorbanan anak domba Allah sendiri, yaitu Yesus, dia nggak akan selamat. Maka Bapak Ibu, saudaraku, praktek penyembelihan korban binatang sudah selesai saat Yesus wafat di kayu salib. Jadi hari ini kita umat perjanjian baru, dengan kita, saudaraku, makan perjamuan Tuhan, kita sedang memberitakan apa
apa yang Allah lakukan dari Taman Eden sampai di Bukit Golgota. Inilah iman kita karena meresponi apa yang Allah buat. Nangkap? Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara begini. Saudara, karena hari-hari ini saudaraku, ini perlu direformasi lagi. Banyak pendeta-pendeta yang khotbah, saudaraku, sepertinya bahwa ini mengandalkan kekuatan. Sepertinya kita begini ya saudara, ingat, untuk menjadi mempelai yang tak bercacat celah, kalau Tuhan menerapkan standarnya, sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang bisa mencapai standar itu. Allah mesti menurunkannya, standar diturunkan, bukan standarnya diturunkan, digenapi dengan darah Yesus. Itu yang disebut hypergrace saudara. Karena apa? Keselamatan gak mungkin. Emang Tuhan bisa disogok dengan uang kita? Emang Tuhan bisa disogok dengan perbuatan baik kita? Maka Bapak Ibu bisa melihat kalau saudara, bangsa kita, agama lain meninggal, selalu saudaraku, doa yang hidup akan berkata begini, semoga amal dan perbuatan baiknya diterima oleh Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan gak akan pernah menerima amal dan perbuatan baik kita. Karena sesungguhnya kitab Roma berkata, tidak ada yang baik, tidak ada yang saleh. Kita diterima karena apa? Darah. Sekali lagi, darah Yesus. Itu yang buat kita diterima, membuat kita dikenan, buat kita berkenan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Coba saudaraku, santo yang paling kudus di seluruh dunia enggak diterima karena perbuatan baik dia. Santo yang paling kudus seluruh dunia, baik yang sudah mati maupun masih hidup, enggak diterima karena kesalehannya. No. Kita semua diterima karena apa? Darah. Darah siapa? Yesus. Nah, iman yang sejati adalah mengerti ini, respon kita. Tindakan kita beribadah ini, tindakan kita memberi persembahan, tindakan kita berbuat baik, tindakan kita berbuat kasih, karena apa? Respon. Bukan karena kita supaya dikenan atau layak. No. Nangkep saudara ya? Amin. Nah, saudaraku, maka lihat dari ada 4.300. Ini catatan saudara, saya baca di Google, yaitu apa? 4.300 agama dan kepercayaan. Tapi saya mau simpulkan buat saudara, hanya mendasarkan pada dua, perbuatan baik dan darah Yesus. Amin. 4.300 loh, banyak sekali. Tapi kalau Anda selidiki, makanya saudaraku, orang berusaha melihat mana agama yang terbaik. Kekristenan, agama adalah inisiatif manusia. Agama pertama diciptakan oleh Adam. Dengan cara apa? Dia menutupi ketelanjangannya. Agama kedua diciptakan oleh Kain. Adam bertobat, Kain tidak bertobat. Kain justru marah, emosi. Akhirnya apa? Membunuh. Maka sampai hari ini, saudaraku perhatikan ya, agama atau gini, orang-orang yang mengandalkan perbuatan akan terus menganiaya orang-orang yang mengandalkan kasih karunia Yesus. Kain dinasihati Tuhan malah marah. Saudara lihat, agama adalah inisiatif manusia, tetapi keselamatan adalah inisiatif Tuhan. Perbuatan iman adalah respon atau tindakan terhadap firman Tuhan. Kain melakukan perbuatan baik, sedang Habil melakukan perbuatan iman. Iman tanpa perbuatan mati, tapi bukan perbuatan baik, perbuatan iman. Perbuatan iman justru kadang tidak baik dalam kacamata manusia. Apa bisa dikatakan baik? Seorang bapak menyembelih anak kandungnya sendiri. Abraham membawa Ishak naik ke Gunung Moria dengan membawa pisau dan kayu bakar. Ishak bertanya, "Bapak, kayu so ada, pisau so ada, manakah domba yang akan dipersembahkan?" Abraham menjawab, "Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan." Saudaraku, hati Abraham mau mempersembahkan anaknya sendiri. Apakah itu baik? Itu praktek yang dilakukan oleh suku-suku nenek moyang Abraham sebelum dia dipilih Tuhan. Yaitu apa? Anak sulung selalu dikorbankan kepada dewanya, dan Tuhan menguji Abraham di situ. Abraham mentaatinya. Anak yang diperjuangkan, yang didoakan sekian puluh tahun. Saudaraku, anak satu-satunya.
Sesungguhnya kalau Abraham berkata, Tuhan, kalau engkau minta seluruh hartaku, aku lebih rela. Mestinya bisa begitu. Ini anak yang diidam-idamkan. Tapi respon Abraham, dia ngomong begini. Dia punya iman. Tuhan sanggup membangkitkan Ishak dari kematian. Kalaupun Ishak harus mati. Apa bisa disebut baik? Abraham mungkin ditanya oleh Sarah istrinya, Daddy, Pap, Honey, mau kemana bawa Ishak? Mau ke Gunung Moria jalan-jalan, mau mengasih persembahan. Coba seandainya Abraham jujur kepada Sarah, Mah, permisi ya, Papa mau pergi dulu, main ke Gunung Moria, ngapain? Nyembelih anak kita. Nggak akan dikasih sama istrinya. Setuju? Yang kedua, Rahab. Kenapa saudaraku? Maka Anda wajib mendengar Tuhan bicara apa. Rahab muncul iman. Rahab itu pelacur, Pak, Bu. Rahab itu pelacur, baik apanya? Udah pelacur, saudaraku. Di hari terakhir sebelum Yeriko runtuh, dia mengkhianati bangsanya sendiri. Kenapa? Karena dia mendengar bahwa Allah Israel membelah laut Teberau, bahwa Allah Israel dengan tangan yang kuat membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Allah Israel setiap hari 40 tahun mengirim roti dari surga. Allah Israel menyertai bangsanya dengan tiang awan dan api. Dia mendengar cerita itu, imannya timbul. Inilah Allah di atas segala Allah. Inilah Tuhan di atas segala Tuhan. Maka saudaraku, dia rela meninggalkan agama dan kepercayaannya, bahkan bangsanya, karena dia pun mendengar apa yang Allah Israel berbuat. Itulah respon dia. Apakah yang dilakukan oleh Rahab itu perbuatan baik? Tidak. Mengkhianati bangsanya. Yakobus mengatakan dalam Yakobus pasal 2, iman tanpa perbuatan mati. Banyak orang Kristen berpikir, ngapain lu punya iman ke gereja tapi lu gak punya perbuatan baik. Yang penting perbuatan baik. Saya mau kasih tahu, kalau bicara perbuatan baik, orang di luar Kristen kadang bahkan lebih baik secara perbuatan, secara amalnya. Betul gak? Kalau Anda pernah pergi ke Bali, saudara, kita juga pernah ada pendeta yang dari agama Hindu, Pak Mutu. Dia kalau puasa di agamanya yang dulu, itu saudaraku, dia ngomong lebih sungguh-sungguh dari orang Kristen. Anda lihat cara ibadah orang-orang, ya saudaraku, di Bali Anda lihat semua dikasih bunga. Ibadah pagi, siang, sore, malam. Kita seminggu sekali. Sebagian masih online pun kadang-kadang juga nggak tahu sungguh-sungguh apa enggak. Tetapi ibadah kita ini dengar, bukan dalam rangka untuk kita membuat layak, no. Kita udah layak karena darah. Ibadah kita ini respon karena kasih, karena tindakan, karena perbuatan yang Allah lakukan buat saudara. Nangkap? Amin. Hebatnya Daud dalam perjanjian lama, dia respon akan cintanya Tuhan kepada dia. Dia meresponi dengan cinta yang luar biasa. Maka Daud mengumpulkan harta emas perak untuk pembangunan bait Allah. Bukan dalam rangka untuk mencari kelayakan, tapi sebagai tanda, who am I? Siapa aku? Orang kecil diangkat Tuhan jadi raja. Kalau hari ini aku punya harta semua ini bukan karena kekuatanku, tapi datang dari Tuhan. Amin. Saudara, dengar, kalau kita lihat, ya mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Kenapa saya minta Bapak Ibu selama ibadah tetap masker dipakai? Kita mentaati pemerintah. Kita mentaati apa yang SOP yang pemerintah lakukan. Saudaraku, sesungguhnya tetap kita harus wajar, kita taati. Nah, tapi lebih dari itu, ingat, kita sehat, kita selamat, itu bukan karena itu, karena kasih karunia Yesus. Amin. Tapi bukan berarti kita mencobai Tuhan, no. Tapi sesungguhnya kalau Anda melihat di luar sana, saudaraku, ini pilkada aja, saya baca Kompas pagi hari ini, saudara, itu kerumunan manusia, ada yang gak pakai masker, mengerikan. Sehingga wajar kalau pemerintah Malaysia mulai Selasa ini melarang warga Indonesia pergi ke Malaysia. Kenapa? Mereka ngeri lihat kita. Betul gak? Tetapi saudaraku, kalau saya boleh kasih buat saudara, perhatikan, kita ini bersyukur loh di Indonesia ini kasih karunia.
Brasil 100.000 orang lebih meninggal. Amerika ribuan, 100.000 lebih meninggal. Spanyol, Itali, Belanda ribuan orang, lebih banyak dari Indonesia. Indonesia itu penduduknya banyak, yang meninggal karena COVID nggak terlalu banyak dibanding negara-negara itu loh. Padahal bicara soal social distancing, mereka lebih menjaga dibanding kita. Betul nggak? Coba Anda pergi ke pasar Padalarang, wih saudaraku. Kan rumah saya Padalarang, jadi kan saya lihat, wih saudara, itu macam-macam saudara ya. Nah saudara, saya mau beritahu, kalau sekali lagi kalau bukan kasih karunia, nih tanggal 20 Maret saya ketemu dengan pegawai bank, salah satu bank swasta di Bandung. 1,5 jam dia ngobrol dengan saya, dan saya tanda tangan, hai, deket-deketan, seorang pemuda lajang saudaraku, macam-macam tanda tangan, ada banyak dokumen yang saya tanda tangani. Mungkin juga ngomong saling muncrat saudara ya, kita nggak ngerti, pokoknya waduh saudara. Dan setelah itu saya tanyakan sambil ngobrol, kamu gereja mana? Dia sebut salah satu gereja di Bandung. Nah kemudian saudaraku ya, tanggal 21-nya pendeta yang kontak fisik dengan dia ibadah tanggal 15 meninggal karena COVID saudara. Saudara, saya nggak tahu, saya belum ngeh. Selasa saya telepon dia, lu gimana? Pak, saya lagi ketakutan Pak, lagi ketakutan. Lu di mana? Saya nggak boleh kerja Pak, di isolasi mandiri di rumah. 1 bulan suruh libur. Teman-teman saya pada ketakutan Pak, saya juga ketakutan. Kenapa? Karena tanggal 15 Maret begini. Lu jadi bikin takut gue deh. Aduh saudara, saya kontak dengan dia. Saya pandang, waduh. Setelah itu saudaraku, maka Anda lihat dari tanggal 22 Maret kita perjamuan Tuhan. Tuhan bicara, ini vaksin terbaik. Ini saudaraku antibiotik terbaik, sempurna, terbuat dari tubuh darah yang tidak ada cacat celah dan dosanya. Maka iman saya ini respon dari apa yang Yesus perbuat buat saya. Tiap kali saya melihat itu, ketakutan muncul. Tapi begitu saya melihat ini, saya nggak takut lagi. Karena saya tahu, sehelai di kepala, di rambut kita jatuh seizin Tuhan. Jadi kalau hari ini sudah ada yang tidak ada satupun rambut, itu pun juga seizin Tuhan. Dulu rambut saya tebal kayak Chris Fire saudaraku. Hari ini agak gundul sedikit. Saya tetap bersyukur, kenapa? Seizin Tuhan. Apalagi kalau nyawa, itu kalau Tuhan gak ngizinin gak akan. Amin. Percaya? Maka yang perlu kita lakukan adalah perbuatan iman. Bukan perbuatan baik. Perbuatan iman belum tentu baik dalam pandangan manusia. Tadi 2 contoh yang diambil Yakobus, Abraham dan Rahab, dua-duanya menurut saya nggak bikin perbuatan baik. Tapi kenapa Tuhan berkenan? Karena itu perbuatan iman. Maka Ibrani 11 ayat 6, apa sih yang membuat Tuhan berkenan sama kita? Iman, nggak ada yang lain. Tanpa iman nggak mungkin orang berkenan. Iman kepada siapa? Iman kepada apa yang Yesus buat dan apa yang Yesus katakan. Inilah yang membuat Tuhan berkenan. Jadi, lihat saya, Tuhan berkenan pada Anda dan saya, karena Anda beriman kepada Yesus. Itu saja saudaraku. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Beberapa orang saudaraku dari anggota gereja lain yang dirawat di rumah sakit karena COVID, WA ke saya bilang begini, Anda percaya? Baca nih, saya kasih saudaraku kiriman khotbah. Saya bilang gini, sekarang lakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Kamu buat perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Di gerejamu namanya perjamuan kudus. Tiap malam Pak, iya, apalagi Anda sedang dirawat, sehari 3 kali. Saya bilang gitu, dia ngomong, Pak di gereja saya setahun 3 kali. Ini Bapak nyuruh sehari 3 kali. Firmannya di mana? Udah lakukan sesering mungkin. Karena nggak ada firmannya setahun 3 kali atau sebulan sekali, nggak ada. Imani. Waktu mereka mengimani, saudaraku, pasangan suami istri banyak sekali dari anggota gereja Protestan masuk rumah sakit, udah mati rasa, udah mati penciuman. Mereka ngimani, Bu, Pak, ini tubuh darah Tuhan. Waktu kamu makan ini, imani. Ini yang Yesus berbuat di kayu salib untuk Anda.
satu persatu sekarang keluar dari rumah sakit dengan kesembuhan, saudaraku. Mujizat. Amin. Amin. Waktu mereka melakukannya dengan iman. Saya kalau mau cerita, Bapak Ibu, banyak yang WA ke saya, pejabat-pejabat, anggota gereja lain dalam keadaan sudah dirawat mati penciuman, mati rasa lidah. Mau ngapain lagi? Bergantung sama apa? Vaksin. Baru 2021 Januari. Dan itu pun mungkin 25 juta. Satu orang harus disuntik 2 kali. Penduduk kita terlalu banyak, 260 juta. Maka asisten Menteri Terawan minta kepada Polri TNI nanti saat mulai vaksin harus supaya tidak terjadi kerusuhan. Karena orang akan berebut. Penduduk kita terlalu besar. Betul? Antri sembako aja bisa ada yang mati kok terinjak, apalagi antri vaksin. Saudara, halo. Betul? Maka saudaraku, kita berdoa hikmat untuk pemerintah bagaimana vaksin nanti didistribusikan. Siapa dulu yang duluan, karena pasti semua pengen duluan. Ya toh ya. Saya mau tanya, kalau hari ini ada 10 vaksin, kita akan berebut nggak di sini nih? Oh iya betul ini. Betul nggak? Betul Pak Steven ya? Pasti kita akan berebut, aku duluan. Kita pasti akan dengan argumen, saya orang tua nih, duluan. Saya perempuan duluan dong. Selalu kita akan begitu. Yang muda ngomong gini kepada yang umur 70. Opa, oma, umur 70, kami yang muda yang kesempatannya harus lebih panjang. Kami duluan lah, opa, oma nantilah belakangan. Pasti akan adu argumen masing-masing. Mau ngimani sama begituan? Kalau Anda tanya, Pak, vaksin enggak? Saya sarankan ikuti pemerintah. Vaksin. Saya punya teman pendeta, dari zaman dulu anaknya enggak pernah diimunisasi, saudara. Ya, saya tanya, Bang, kenapa anak-anak abang enggak diimunisasi? Aku beriman, Gung, dia lebih tua dari saya. Yesus vaksin, betul. Dan sesuai dengan iman beliau, anaknya enggak divaksin BCG, apalagi vaksin campak, polio, sehat. Sesuai dengan imannya. Lah dia ngomong, Agung, anak-anakmu divaksin enggak? Diimunisasi enggak? Iya. Ya udah, lu kurang iman. Bukan kurang iman. Jadilah seperti imanmu. Maksud saya, saudaraku, saya punya iman, tapi anak saya bayi kan belum punya iman. Ya udah, anak saya vaksin, saudaraku. Saya imunisasi. Chris, salah imunisasi, panas 2 kali, saudaraku. Kan ada imunisasi yang bikin panas kan, yang badan panas. Saudara harusnya vaksin apa? Nah, oke, kembali lebih dari itu, iman kita bukan pada vaksin. Iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara, hari ini kenapa kita pakai masker? Ini penjagaan, ini hikmat yang Tuhan beri. Sama dengan begini, kenapa lampu kuning kita harus berjaga-jaga? Di Australia, di Singapura lampu kuning mobil berhenti. Di Indonesia kuningnya cepat. Nah, begitu. Kuning itu dibuat untuk kita berjaga-jaga, untuk berhenti, persiapan berhenti. Yang sana persiapan jalan. Tapi di Indo begitu kuning, wih cepat, kuning, udah kuning. Loh, betul nggak? Halo, iya kan? Saudaraku, kenapa peraturan dibuat? Bukan untuk mengekang kita, justru untuk apa? Supaya kita selamat. Itu peraturan dibuat. Tuhan gak mau ngekang saudara dengan aturan-aturannya. Justru Tuhan ingin supaya perjalananmu sukses dan kamu makmur. Katakan amin. Jadi saudaraku, cinta saya kepada Tuhan, saya melayani Tuhan, saya pergi dari satu kota ke kota, merintis gereja, korban uang sendiri. Anda pikir saya merintis gereja di Semarang, di Cirebon, dimanapun, itu uang saya sendiri, saudaraku. Ya, saudara, itu belum termasuk saudaraku makan dan sebagainya, sewa gedung, udah pakai sendiri. Itu bukan dalam rangka saya mencari pujian Tuhan atau pujian manusia, atau mencari, wih ini bener nih anakku Agung sudah sungguh-sungguh layak dia. Bukan, karena aku sudah layak karena darah, ini yang aku buat sebagai respon. Aku udah begitu banyak diberkati, apa yang aku beri? Gak sanggup membalas kasihnya. Gak usahlah kasih kepada Tuhan, kasih kepada orang tua, kita gak bisa balas, Pak. Gak bisa balas. Orang tuamu dari kecil ngelahirin kamu, ngopeni kamu, nyusui kamu, lakukan yang terbaik. Lu mau balas apa ke orang tua? Gak bisa. Betul?
Anak saya nakal, apakah statusnya langsung, karena kamu nakal, kamu bukan lagi anak? Enggak, dia tetap anak. Tapi anak yang belum tahu berterima kasih, itu saja. Saudara, waktu revival Grace Harvest bayi, hidung tersumbat, saya rela, saya sedot ingusnya dengan mulut saya. Saya buang, saudaraku, jangan diminum, saya buang, saudaraku. Saya rela lakukan itu karena apa? Kasih saya kepada anak. Coba kalau anak orang lain, mana mau saya? Setuju? Karena anak sendiri, nah sama. Kenapa Yesus mau mati? Karena Anda adalah anak-anaknya. Dia mau mati buat saudara. Katakan amin. Jadi kalau sekarang revival Grace, saudaraku, berbakti kepada saya bukan dalam rangka untuk mencari status supaya aku diterima sebagai anak. Tidak, dia tetap anak saya. Ini adalah tanda dia kamsia kepada saya, bapaknya yang sudah membesarkan dia, mengorbankan apa, saudaraku? Orang tua itu korban dari pagi sampai sore kerja demi anak. Betul enggak, saudara? Enggak ada hitung-hitungan, saudara. Dia minta pulsa, kasih, ini kasih. Coba, saudaraku, orang tua minta uang. Ada ibu-ibu yang kepahitan sama anaknya, minta doa ke saya, Pak, saya cuma minjem 1 juta, belum sebulan udah ditagih-tagih, Pak, sama anak saya. Ya sudah, Bu, ibu ada enggak uangnya? Ada, ya kembaliin. Karena dia tagih, kembaliin. Kalau bapak jadi anak saya, tagih enggak? Enggak. Kenapa? Karena ibu bukan ibu saya. Haleluya. Amin. Saudara dengar, maksud saya ngomong gini apa? Berbaktilah kepada orang tua. Selama dia masih hidup, hormati dia. Jangan hormati orang tua saat dia sudah mati. Senangkan dia. Kalau udah dia meninggal di kuburan, lu mau bikin hormat apa? Enggak ngefek, saudara. Kalau mau kasih apel sekarang, kalau bapak ibumu masih umur 50, gigi masih komplit, kasih sukro, kasih kacang. Jangan umur 80 kamu kasih sukro, Mak ini makan Mak, gigi palsunya lepas Bu, kasih ya. Katakan amin. Amin. Hari ini kalau Anda bisa memberi persembahan, hari ini kalau Anda bisa beribadah, hari ini kalau Anda bisa mengembalikan perpuluhan, dengar. Bukan Anda dalam rangka mencari perkenanan Tuhan, tapi itu adalah iman yang sejati, respon akan perkenanan yang sudah Tuhan beri. Kita berkenan karena darah Yesus, kita diterima karena darah Yesus, kita menjadi orang benar karena bukan perbuatan benar, karena dibenarkan karena darah Yesus. Katakan amin. Dan pagi ini kita makan tubuh dan darah Tuhan. Mari bangkit berdiri, saudaraku. Kita memberitakan kematian Tuhan. Ini iman kita. Kita meresponi akan pengorbanan yang Yesus buat. Saudara, kalau Anda mengerti ini, wow, perjalananmu akan good success. Kamu pasti beruntung, kamu pasti makmur. Haleluya. Amin. Amin. Angkat tanganmu, sembah Dia. Mari arahkan imanmu kepada tubuh dan darah Tuhan. Inilah yang membuat saya dan saudara menjadi umat yang layak, umat yang berkenan, yaitu tubuh dan darah. Yohanes Pembaptis diutus untuk menyiapkan umat yang layak. Sesungguhnya kebaikan perbuatan kita tidak akan sampai pada standar layak yang Tuhan tetapkan. Darah Yesuslah yang membuat saudara dan saya layak. Kalau hari ini kita hidup benar, karena kita dibenarkan. Kalau hari ini kita hidup kudus, karena kita adalah umat kudus. Kalau hari ini kita bermurah hati, karena kita sudah diberi kemurahan. Kalau hari ini kita memberi, karena terlebih dulu kita diberi oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikan pada muridnya, dan berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah. Bapak Ibu yang di rumah, yang ibadah online, yang sedang sakit, makan bagian tubuh yang engkau perlukan untuk kesembuhan. Sebagai contoh, kalau kamu sakit di bagian jantung, ini jantung Tuhan Yesus, engkau sedang makan. Maka jantung yang baru milik Yesus itu menjadi milikmu. Kalau engkau sakit di bagian paru, ginjal, atau apapun, tulang, saraf, makan bagian tubuh Yesus seperti yang kau perlukan.
Mari yang percaya, ini tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, memberikan pada murid-muridnya, dan berkata, ini cawan perjanjian baru, yang dimeteraikan oleh darahku, ambillah, minumlah. Engkau yang percaya di darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Tuhan Yesus. Trombosit sempurna, plasma sempurna, tubuh dan darah yang sempurna. Inilah hidangan yang Tuhan beri untuk kehidupanmu, untuk kesehatanmu, untuk kemakmuranmu, adalah tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebagai tanda syukur, Engkau sudah mati buat kami. Engkau sudah berbuat kasih buat kami. Kami akan membawa persembahan kami. Kami mengembalikan persepuluhan kami sebagai respon akan apa yang Tuhan sudah lakukan dan Tuhan sampaikan, ucapkan bagi kami. Engkau memberkati semua jemaat yang onsite maupun online yang meresponi firman dan apa yang Tuhan lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau buka tingkap langit bagi mereka, memberkati apapun yang mereka perbuat, Tuhan menjadikannya berhasil. Sekarang buka kedua tanganmu, buka hatimu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama berkata, amin. Happy Sunday, sahabat Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.